Assalamualaikum warahmatullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah dari Indonesia Muslim Doctors yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kita akan berbicara tentang apa sih makna Lailatul Qadar. Nah, ini penting ini. Apa makna Lailatul Qadar? Kenapa diberi nama dengan Lailatul Qadar? Kalau Lailatun, semua di antara kita sudah mengerti, yaitu artinya adalah waktu malam. Malam itu di dalam bahasa Arab dikatakan Lailatun. Kemudian yang kedua, kenapa dibilang Qadar? Nah, ini oleh para ulama dijelaskan maknanya ada 3. Dan di dalam ilmu usul itu dikatakan apabila makna-makna itu bisa digabungkan, bisa dikompromikan, itu lebih utama dibanding kita memilih salah satu di antara makna yang paling kuat atau mentarjih. Jadi daripada ditarjih, mendingan makna-makna itu kita kumpulkan jadi satu dan semuanya kita pakai. Semuanya kita pakai. Nah, maka begini, yang pertama, Qadar yang pertama itu artinya syaraf. Syarafun, atau kalau bahasa kita kemuliaan. Maka dibilang, ini saya bahagia sekali membahas ini ya, karena mudah-mudahan dengan ini Allah menjadikan kita pantas dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama, Qadar itu artinya syaraf. Syaraf itu mulia. Maka dibilang Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan, yang insya Allah kita akan menyambutnya. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka di dalam bahasa Arab dikatakan hadza rajul dzu qadr, dzu qadrun. Ini laki-laki memiliki dzu qadrin, memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Maka yang pertama, makna Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Makna yang kedua, Qadar itu diambil dari kata takdir. Kenapa begitu? Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, pas Lailatul Qadar, pas malam Qadar itu, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencatatkan takdir tahunan untuk hamba-hambanya. Jadi takdir tahunan kita mulai Lailatul Qadar tahun ini sampai Lailatul Qadar tahun depan, itu nasib kita, keberuntungan kita, takdir kita oleh Allah dicatatkan pas malam itu. Itulah kenapa kita tahu doa dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Itu Abdullah ibnu Abbas ketika masuk malam-malam 10 terakhir Ramadan, ketika menyambut datangnya Lailatul Qadar, di malam yang oleh Abdullah ibnu Abbas dia paling yakin malam itu adalah Lailatul Qadar, maka Abdullah bin Abbas itu salah satu di antara yang ia doa kepada Allah, salah satu doanya itu begini, Allahumma, ya Allah, in katabtani syaqiyan, apabila engkau mencatatkan aku bernasib buruk, famhuhali, maka tolong ya Allah hapuskan takdir itu, waktubni minas su'ada, dan catatkan takdirku bersama orang-orang yang bahagia. Nah, ini di sini Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardahu betul-betul faham ini malam di mana Allah mencatatkan takdir manusia, seluruh makhluknya. Maka dia minta kepada Allah, ya Rabb, di waktu engkau mencatatkan takdir untukku ya Allah, aku sedang sholat. Dikala engkau mencatatkan takdir untukku ya Allah, aku sedang sholat, aku sedang berdoa, aku sedang berzikir, aku sedang membaca Al-Quran, aku sedang berada di rumahmu yaitu masjid ya Allah. Maka dengan semua kebaikan itu ya Allah, catatkan takdirku adalah takdir yang baik. Nah, maka itu makna Lailatul Qadar yang kedua, yaitu Qadar diambil dari kata takdir, yang artinya Allah mencatatkan takdir untuk kita pas Lailatul Qadar, untuk takdir setahun ke depan.
Makna yang ketiga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qadar di sini artinya adalah sempit. Kenapa Lailatul Qadar dibilang malam yang bermakna sempit? Maka disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, innallaha yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki, yabsut, meluaskan rezeki, wa yaqdir, dan Allah yang menyempitkannya. Maka yaqdir atau qadar itu diartikan sempit. Jadi makna yang ketiga, Lailatul Qadar dibilang malam yang sempit. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama dari tafsir ayat surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena seluruh malaikat yang Allah ciptakan, malaikat-malaikat yang menghuni langit, di mana jumlahnya sangat banyak, sangat besar, yang seperti An-Nabi SAW sampaikan, attatis sama wa huqqalaha an ta'idh. Langit itu memiliki suara berdengit. Kenapa? Dan pantas kata Rasulullah, langit itu mengeluarkan suara dengitan. Kenapa? Ma biha maudhi'a arba'ati asabi' illa wa fiha malakun raqi' wa malakun sajid. Tidaklah ada tempat seluas 4 jari ini di langit, kecuali di tempat itu ada malaikat rukuk, ada malaikat sujud. Dan itu di langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh. Dengan luasnya semua langit yang menyelimuti bumi itu, semua malaikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Diturunkan kemana? Diturunkan ke bumi. Termasuk yang paling mulia, yang paling agung, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, Allah turunkan pula ke bumi. Karena bumi yang seperti ini keadaannya, ternyata malaikat yang turun itu jumlahnya tidak terkira, maka seakan-akan terasa bumi itu menjadi sempit. Karena apa? Malaikat yang turun berebut bukan untuk keburukan, tapi untuk menurunkan rahmat, untuk menurunkan barakah, untuk mendoakan orang-orang beriman, untuk mengangkat doa-doa mereka, untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, untuk menyembuhkan sakit di antara mereka, untuk membahagiakan orang yang sedih di antara mereka. Itu malaikat-malaikat turun, yang jumlahnya mungkin bukan sekedar jutaan, miliaran, mungkin triliunan, dan bisa jadi lebih dari itu. Dan semua malaikat itu datang membawa kebaikan. Kemudian ada di antara malaikat yang berdoa, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosa hambamu ini ya Allah. Malaikat yang lain mengatakan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati hambamu si fulan ya Allah. Dan semua malaikat itu datang membawa kebaikan. Nah itu yang pertama, yaitu makna dari kata Lailatul Qadar, sehingga maknanya ada 3. Yang pertama malam kemuliaan, yang kedua malam di mana Allah mencatatkan takdir, yang ketiga malam yang sempit karena seluruh malaikat-malaikat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke dunia. Kemudian yang kedua, sebelum kita menjelaskan tentang kapan waktunya, yang kedua kita mau cerita apa sih keutamaan Lailatul Qadar? Kenapa kita ini sampai berebut untuk mendapatkannya, kita kerja keras untuk menggapainya, kita menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa antusias, dengan penuh sukacita. Kita bangun malam, kita sholat, kita berdoa, kita baca Al-Quran, kita bersedekah, kita menyambung tali silaturahim, kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Apa keutamaan Lailatul Qadar? Yang pertama, ini yang ma'ruf sudah sangat diketahui, sudah sangat difahami. Makna Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar yang pertama, Lailatul Qadri
khairun min alfi syahr, yaitu malam yang dibilang dalam bahasa Indonesia malam 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Nah, tapi kemudian saya ingin sedikit meluruskan ini untuk teman-teman sekalian. Begini, ketika orang mengatakan Lailatul Qadar itu malam yang ibadahnya dikalikan 1000 bulan, yaitu tepatnya ya, ini para dokter insya Allah lebih paham lah ya, 83 tahun, 4 bulan. Jadi 83 tahun plus 4 bulan. Seakan-akan Anda sholat di malam itu, sholat Anda dikalikan 83 tahun 4 bulan. Anda membaca Al-Quran di malam itu, bacaan Al-Quran Anda dikalikan 83 tahun 4 bulan, dan itu kurang tepat. Nah ini, dan itu apa? Kurang tepat. Terus apa yang tepat? Yang lebih tepat adalah, malam bukan 1000 bulan, tapi malam yang lebih baik. Coba lihat. Jadi Allah bilang bukan Lailatul Qadri ka'alfi syahr, seperti 1000 bulan, tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman Lailatul Qadri khairun, lebih baik, min dari alfi syahr. Artinya boleh jadi 100 tahun keutamaannya lebih baik dibanding malam yang lain, boleh jadi 1000 tahun, boleh jadi 1.000.000 tahun, boleh jadi 100 juta tahun. Artinya bukan cuma 83 tahun, 4 bulan, tapi Allah bilang lebih baik dari itu. Lebihnya berapa ya Allah? Allah tidak menyebutkan. Artinya ketika sesuatu itu oleh Allah tidak disebutkan, apa artinya? Artinya Allah akan memberikan kejutan yang bikin Anda nanti di akhirat kaget. Ini tolong speakernya diarahkan ke sebelah sana. Menjadikan Anda apa? Menjadikan Anda kaget. Jadi betul-betul Anda akan kaget dengan jumlah kelipatan tahun yang Allah berikan untuk Anda. Maka yang pertama, keutamaan Lailatul Qadar, siapa yang beribadah pada malam itu, maka ibadahnya oleh Allah dikalikan seakan-akan dia beribadah seperti yang dia lakukan lebih dari 83 tahun 4 bulan. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan yang kedua? Disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, barang siapa yang berdiri untuk sholat dalam rangka mencapai keutamaan Lailatul Qadar, maka setiap orang yang berdiri sholat dan sholatnya dia dalam tanda kutip kebetulan, dalam tanda kutip ya, kebetulan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi sholatnya dia itu waktunya sama dengan Allah turunkan Lailatul Qadar. Maka apa yang dia dapatkan? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang berdiri untuk sholat di waktu Lailatul Qadar, maka imanan, pendorongnya adalah iman dia kepada Allah. Jadi faktor yang menjadikan dia sholat pada waktu itu adalah imannya kepada Allah. Pendorongnya adalah imannya kepada Allah. Penyemangatnya adalah keimanan dia kepada Allah. Kemudian wahtisaban, dalam keadaan selain pendorong sholatnya dia adalah iman, dan dia ihtisaban. Ihtisab itu artinya tidak ada yang dia harapkan dari sholatnya itu kecuali menggapai ridho dari Allah. Allahu Akbar. Dia tidak cari sekedar surga, dia tidak mencari sekedar bebas dari api neraka, dia tidak mencari sekedar mendapatkan takdir yang baik, dia tidak sekedar mencari ya Allah mudahkan urusanku, tunaikan hutang-hutangku, tidak. Tapi melampaui semua itu, ihtisaban, dari amalan dia yang diinginkan adalah
ridhonya Allah. Ketika orang mendapatkan ridhonya Allah, itu semua dia telah dapatkan. Ketika dia melakukan sholat itu imanan wahtisaban, maka dia mendapatkan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni untuknya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allah ampuni untuknya semua dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Artinya apa? Dosa yang Anda lakukan mulai Anda akil baligh sampai kemudian Lailatul Qadar yang pada malam itu Anda sholat di dalamnya, maka semuanya oleh Allah diampuni. Ya Allah, semua dosa kita, semua dosa kita, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan, yang telah lalu maupun yang baru saja kita lakukan, dosa yang kita lakukan dengan penuh niat, dosa yang kita lakukan secara ketidaksengajaan, semuanya oleh Allah diampuni hanya sekedar dengan Anda sholat pas malam Qadar atau Lailatul Qadar. Itu keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan yang pertama, ibadahnya Allah kalikan lebih dari 83 tahun 4 bulan. Sholat Anda, baca Al-Quran Anda, sedekah Anda, doa-doa Anda, semua dilipat gandakan. Yang kedua, Allah ampuni dosa Anda seluruhnya apabila Anda berdiri untuk sholat di waktu Lailatul Qadar. Ini mohon kepada Dr. Rudi, nanti saya diingatkan kalau saya lupa ya, untuk perempuan yang sedang haid apa amalannya, nanti insya Allah di akhir pertemuan kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, Lailatul Qadar dikatakan oleh para ulama Allah mengabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Jadi semua doa, karena malam ini malam kemuliaan, bulannya bulan yang mulia, dan Allah zat yang maha mulia, maka tidak mungkin tidak sinkron, tidak match di malam yang mulia, di bulan yang mulia, yang kita seru adalah Allah yang maha mulia, kemudian ketika kita berdoa oleh Allah tidak diijabah. Ini tidak mungkin. Artinya itulah kenapa di antara amalan yang paling utama yang dilakukan oleh para salaf kita di malam Qadar itu mereka berdoa. Bahkan ini untuk teman-teman, artinya jangan melupakan berdoa untuk teman kita, orang tua kita, anak istri kita, kerabat kita, jangan lupa. Sampai di antara amalan para salaf itu mereka menuliskan nama-nama teman mereka. Bahkan mereka menulis, ada di antara mereka yang menuliskan sampai 40 nama. Kemudian setiap nama itu dia baca, ya Allah si fulan, ya Allah mudahkan urusannya, berkahi keluarganya, jadikan solih dan solihah anak keturunannya, selesaikan semua masalah-masalahnya, sembuhkan penyakitnya. Disebut satu teman tadi, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, sampai 40 nama. Dan boleh jadi waktu malam mereka habis sekedar untuk berdoa, tapi bukan sekedar. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah di antara ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali berdoa. Nah, maka keutamaan yang ketiga, Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar yang keempat, ini yang kita butuhkan sekali dan kita berdoa, Allahumma ya Allah berikan keutamaan ini untuk kami ya Allah, berikan keutamaan ini untuk orang tua kami ya Allah, berikan keutamaan ini untuk anak turun dan pasangan kami ya Allah, berikan keutamaan ini kepada orang-orang yang kami cintai. Apa itu? Orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar wafatnya adalah husnul khatimah. Dia oleh Allah akan diwafatkan dalam keadaan husnul
khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah. Itu keutamaan yang keempat dari Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang kelima dari Lailatul Qadar ini disebutkan oleh para ulama, orang yang mendapatkan keutamaan, kemuliaan, kebaikan Lailatul Qadar, maka orang itu oleh Allah akan diberi taufik untuk mampu beribadah dengan baik setelahnya. Apa keutamaannya? Allah berikan kepadanya taufik, kemampuan untuk beribadah dengan baik setelahnya. Nah, maka dari sini kita bisa tahu apa ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apa ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Salah satunya, setelah malam hari itu dia menjadi hamba Allah yang semakin baik. Dia menjadi hamba Allah yang semakin salih. Dia menjadi hamba Allah yang semakin taat kepada Allah. Dia menjadi hamba Allah yang semakin cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu merupakan keutamaan-keutamaan sebagian di antara keutamaan yang Allah berikan pada malam Lailatul Qadar. Sekarang poin yang ketiga. Poin yang pertama maknanya sudah. Poin yang kedua keutamaannya sudah. Sekarang poin yang ketiga, kapan datangnya Lailatul Qadar? Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Rudi tadi. Ini seharusnya pengajiannya pekan yang lalu ini, tapi tidak apa-apa. Maka dalam ilmu usul fikih dikatakan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa diambil keseluruhannya, jangan Anda tinggal keseluruhannya. Kalau tidak bisa dapat seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Minimal kita mendapatkan apa? Sebagiannya. Itu lebih baik dibandingkan kita tidak mendapatkan sama sekali. Nah, begini, disebutkan di dalam banyak hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau atau taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Tapi ternyata itu masih terlalu umum. 10 terakhir banyak. Perhatikan. Ini nanti yang termasuk akan saya sampaikan. Ini merupakan bukti cinta dari An-Nabi SAW kepada umatnya. Apa itu? Rasulullah SAW tidak membiarkan kita mencarinya hanya pada 10 yang umum, tapi Rasulullah menyempitkan lagi untuk supaya kita, kalaupun tidak bisa tiap malam, ya minimal lah, karena uzur, karena kelemahan kita, karena mungkin kita sakit, karena mungkin kesibukan kita, karena uzur yang kita punya, Allah Maha tahu dengan semua itu. Maka minimal kita tahu kapan kita harus berjaga untuk mencarinya. Maka Rasulullah mengatakan fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah pada waktu malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi yang awalnya Rasul katakan 10 terakhir, sekarang Rasul jadikan semakin menyempit di 10 malamnya malam yang ganjil. Tapi menjadi suatu hal yang dimaklumi, difahami oleh para ulama, menghitung ganjil itu pun disebutkan dalam banyak riwayat, ada yang dihitung dari awal, ada yang dihitung dari akhir. Faham enggak? Jadi ada yang dihitung dari malam 21, 22, 23, 24 begitu, tapi yang menghitung dari belakang malam 30 itu berarti ganjil pertama. Karena ngitungnya dari belakang. Malam 29 yang kalau dihitung dari depan ini 29 ganjil, tapi kalau dihitung dari belakang maka 29 ini malam kedua, genap dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi minimal kita tahu
turunnya pada malam ganjil. Yang ketiga, Rasul sempitkan lagi. Ternyata tidak pada malam 21. Walaupun dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang rojih itu Lailatul Qadar malam 21. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah sudah, tapi begini. Ada salah seorang di antara sahabat Nabi yang kemudian dia itu bermimpi. Dia bermimpi. Ketika dia bermimpi, apa yang terjadi? Dia bermimpi bahwasannya Lailatul Qadar itu Allah turunkan pada malam yang ke-23. Maka kemudian mimpi itu diceritakan kepada para sahabat, akhirnya menjadi ramai perbincangan para sahabat tentang itu. Maka sampailah di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah menengahi. Rasul mengatakan apa? Aku melihat mimpi kalian terwujud. Kemudian Rasul mengatakan, faman minkum mutaharriha, siapapun di antara kalian yang mencarinya, fal yataharraha, hendaknya dia mencarinya mulai malam yang ke-23. Jadi karena mimpinya tadi Lailatul Qadar itu turun pada malam 23, dan Rasul katakan, aku lihat mimpi kalian terwujud, maka barang siapa di antara kalian mencarinya, maka carilah mulai malam yang ke-23. Nah, sekarang lebih sempit lagi. Bukan 10 terakhir, bukan sekedar ganjil, bukan dimulai dari malam yang ke-23. Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibnu Zakaria ibnu Syaraf An-Nawawi itu mengatakan, kapan malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar? Maka beliau menuliskan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, pada satu bab tentang Lailatul Qadar, beliau tuliskan, wa arja layaliha, malam-malam yang paling diharapkan pada malam itu turunnya Lailatul Qadar. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa arja layaliha, malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar, Lailatu as-sabi' wal 'ishrun, malam yang ke-27. Itulah kenapa di masjid-masjid kita, di tempat-tempat i'tikaf kita, itu biasa kalau malam 27 lebih meriah. Bahkan di masjid kami, Pak Dokter, ini kebetulan kami juga sedang i'tikaf ini bersama teman-teman, untuk menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, mengisinya dengan ta'lim, mengisinya dengan doa, mengisinya dengan zikir, baca Al-Quran, sedekah dan yang lainnya. Maka biasa di tempat kami kalau malam 27 malam lebih meriah. Kami nyalakan lampu-lampu hias, kami berikan di masjid itu buah-buahan segar, kami kasih susu, kami berikan makanan-makanan ringan, kami buatkan kopi, kami buatkan teh, karpet kita gelar mulai ba'da sholat isya, kita berikan tempat khusus untuk para wanita. Supaya apa? Supaya Allah memandang kita itu orang yang betul-betul perhatian dengan datangnya Lailatul Qadar. Bukan biasa-biasa pakaian, kita ganti pakaian yang terbaik, kita pakai minyak wangi, di masjid kita nyalakan apa? Bukhur, kita nyalakan asap-asap yang wangi, supaya Allah melihat kita punya perhatian dengan Lailatul Qadar. Ketika Allah memandang itu, maka Allah akan jadikan kita pantas. Kamu pantas, ya, kamu pantas mendapatkan malam keutamaan itu atau malam Lailatul Qadar. Nah, maka waktu datangnya adalah pada 10 hari terakhir di malam yang ganjil, dan yang paling diutamakan adalah malam yang ke-20, yang ke-27. Nah, sekarang ada satu titik penting di sini. Apa itu? Apakah setiap orang yang berdiri pada malam ganjil dia pasti mendapatkannya? Tunggu dulu.
Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla fi'ula, Allah dengan semua sifat yang mulia yang Allah miliki, Allah Maha tahu. Allah yang paling faham, Allah yang paling mengerti siapa di antara hamba-hambanya yang memang dia pantas mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Siapa di antara hambanya yang memang dia pantas mendapatkan keutamaan itu, karena tidak mungkin keutamaan yang besar ini orang yang mendapatkannya ibadahnya semakin sempurna, orang yang mendapatkannya semakin memiliki rasa takut kepada Allah, orang yang mendapatkannya semakin taat kepada Allah, orang yang mendapatkannya akan mendapatkan kematian yang husnul khatimah, doanya tidak ditolak. Tidak mungkin Allah berikan kepada orang sembarang, tidak mungkin. Maka Allah akan berikan kepada hamba-hamba Allah yang khusus. Maka untuk menjadi hamba Allah yang khusus, salah satu di antara syaratnya adalah tidak hanya beribadah pada malam ganjil saja, tapi dia hidupkan seluruh malamnya. Bahkan dia hidupkan seluruh malamnya mulai malam pertama Ramadan. Untuk apa? Untuk memantaskan diri mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, sekarang poin yang keempat. Apa amalan yang seharusnya kita lakukan? Apa amalan yang seharusnya kita lakukan untuk menggapai datangnya Lailatul Qadar? Jadi apa amalannya begitu? Nah, maka ada 4 atau 5 atau bahkan 6 untuk supaya kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pantas mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Karena yang melihat pantas bukan diri kita, yang melihat pantas bukan tetangga di sebelah kita, tapi yang memandang kita kemudian pantas untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah Allah, zat pemilik Lailatul Qadar. Innallaha yakhluqu wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih siapa yang pantas, siapa yang tidak pantas, siapa yang Allah berikan taufik untuk memantaskan diri mendapatkan keutamaannya, dan siapa yang tidak, itu Allah yang memilih. Innallaha yakhluqu wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan dia pula yang memilih. Nah, maka begini. Yang pertama itu adalah izhar an-niyah. Jadi memunculkan niat dulu. Karena disebutkan di dalam hadis yang semua di antara kita sudah memahami hadis itu. Apa itu? Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya, dan setiap manusia hanya akan mendapatkan dari amalannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka poin pertama, Anda harus pasang niat. Pasang niat. Ya Rabb, aku berniat untuk memantaskan diriku mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Jadi bukan orang yang kebetulan sholat pas kebetulan Lailatul, ada kebetulan. Orang yang pasang niat, orang yang punya program, orang yang punya target untuk mengejarnya, itulah mereka yang pantas mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka amalan yang pertama, izharun niyah, memunculkan niat. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan begini, man shallal isya wa subh jama'atan aw fi jama'atin faqad adraka nasiban min Lailatul Qadar. Dan ini dalam satu riwayat dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam riwayat yang lain ini merupakan athar dari sebagian sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka semua.
Apa artinya? Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Jadi syarat yang kedua, setelah kita pasang niat, kita harus apa? Isya dan subuh wajib berjamaah. Untuk orang yang menginginkan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Mohon maaf, kalaupun ternyata ada halangan, waduh saya tidak bisa berjamaah, saya tidak bisa karena faktor pekerjaan, karena faktor dinas, karena mungkin dokter ada yang sedang menangani pasien, saya tidak bisa berjamaah ke masjid. Maka minimal, walaupun tidak ke masjid, Anda berjamaah di tempat Anda. Walaupun minimal, walaupun telat dari keutamaan waktu utamanya, yaitu waktu awal waktu. Ketika Anda terlambat pun sholat isya, maka ambil istri Anda, anak Anda, rekan Anda, karyawan Anda, atau siapapun yang Anda temui di sekitar Anda, untuk menemani Anda supaya Anda mendapatkan keutamaan jamaah. Walaupun mungkin orang yang Anda ajak berjamaah itu orangnya tadi sudah ikut isya berjamaah di masjid, tapi tidak apa-apa, minta sama dia, ayo sodakoh untuk saya. Bahkan kalau perlu Anda kasih duit sama dia, tak kasih duit 100 juta kamu, yang penting kamu mau jamaah dengan saya supaya Anda mendapatkan keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nah, maka artinya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, Anda harus apa? Minimal isya dan subuh jamaah. Yang ketiga, karena Lailatul Qadar ini identik dengan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan dia. Siapa dia di sini? Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran itu pas di waktu Lailatul Qadar. Maka karena dia identik dengan Al-Quran, maka salah satu ibadah utama untuk menjemput datangnya Lailatul Qadar, untuk menjadikan kita pantas mendapatkan Lailatul Qadar, itu adalah tilawatul Quran au qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena tidak lucu, gak asik gitu kalau kemudian kita mencari Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar ini waktu Allah pilih untuk turunkan Al-Qur'annya, kemudian ternyata di waktu itu kita mencarinya tanpa membaca Al-Qur'an. Wabil khusus Anda baca surah Al-Qadr. Maaf, ini bukan sunnah, tapi apa? Anda membaca surah Al-Qadr untuk kemudian Anda mengerti Anda sedang mencari apa, Anda sedang berburu apa, Anda sedang menginginkan apa. Maka dibaca surah Al-Qadr untuk kembali menajamkan visi. Untuk kembali apa? Menajamkan visi. Maka baca Al-Quran. Yang ketiga, niat isya subuh jamaah, baca Al-Quran. Yang keempat, menghidupkan waktu malam. Betul, memang Lailatul Qadar itu turunnya mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Artinya ya minimal gambaran kasarnya mulai al-isya sampai subuh. Tapi kemudian malam yang difahami oleh para ahli ibadah itu malam yang identik dengan sepertiga malam yang terakhir. Maka maksud saya begini, untuk amalan yang keempat menghidupkan malam, begini hadirin, kalaupun Anda tadi isya berjamaah di masjid, kemudian setelah isya berjamaah Anda sekalian sholat tarawih plus witir di masjid ba'da sholat isya, tetap malam Anda hidupkan. Karena Lailatul Qadar itu selain identik dengan Al-Quran, dia juga identik dengan waktu malam.
Maka kemudian tidak lucu juga, tidak asik juga ketika Anda mencari Lailatul Qadar, tapi di sepertiga malam yang terakhir ketika Allah turun ke langit dunia, ketika Allah menawarkan siapa yang meminta aku beri permintaannya, siapa yang berdoa aku terima doanya, siapa yang meminta ampun aku ampuni dosanya. Tidak lucu kalau kemudian di waktu Allah turun untuk yattali' ala ibadihi, Allah memperhatikan hambanya, ternyata Allah melihat Anda sedang tidur. Nah, maka yang ngantuan ini tolong untuk sementara ngantuknya dibuang dulu. Kita mau berburu sesuatu yang besar. Maka yang keempat, hidupkan waktu malam, walaupun tadi Anda sudah sholat tarawih ba'dal isya, hidupkan. Dan tidak harus dengan sholat, mungkin dengan bacaan Al-Quran, mungkin dengan doa, mungkin dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, begitu ya. Yang kelima, jangan lupa ya, kita doain semua ya, bukan cuma saudara Ari Rianto ya, semua kita doain. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita mendapatkannya, orang tua kita, ibu kita, ayah kita mendapatkannya, pasangan kita, suami istri kita mendapatkannya, anak-anak kita mendapatkan keutamaannya, siapapun yang kita kenal, yang kita cintai di antara kerabat kita wal muslimin, semuanya oleh Allah diberikan keutamaan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, yang kelima, apa yang kelima? Jangan lupa ini fadilah, sekedar fadilah, keutamaan. Jangan lupa setiap malam ba'da salatil isya, di rentan waktu antara isya sampai subuh, itu ada sedekah yang Anda keluarkan. Ustadz, saya tidak bisa keluar, saya i'tikaf di masjid. Masukin ke kotak masjid, atau sedekahkan sesama teman yang ada di masjid. Anak-anak kecil yang kita lihat yang dia perlu bahagia, kasih duit sama dia, bahagiakan dia. Karena apa? Apabila di setiap malam itu Anda bersedekah, maka salah satu di antara malam itu adalah Lailatul Qadar. Maka sedekah Anda Allah kalikan lebih dari 83 tahun, 4 bulan. Nah, ini lima amalan untuk meraih Lailatul Qadar. Kemudian penutup, zikir yang utama untuk dibaca. Zikir yang utama untuk dibaca. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha bertanya kepada suaminya yang mulia, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sekiranya aku meyakini suatu malam itu, aku yakin malam itu adalah Lailatul Qadar, maka apa yang seharusnya aku baca?" Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha diberikan satu zikir yang utama yang dipilihkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dipilihkan oleh Nabi. Apa zikirnya? Quli, ucapkanlah. Ucapkan apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang suka memaafkan. Innaka afuun, Engkau pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau senang memaafkan ya Allah. Engkau senang dengan yang namanya maaf, itu Engkau senang. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Dan untuk kami pribadi, Pak Dr. Rudi yang saya hormati, saya bukan cuma mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, tidak, tapi saya tambah. Setelah saya ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, saya tambah. Dan ini bukan sunnah atau apa, tapi ini sekedar keutamaan saja. Kita tambah dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an ummi, maafkan ibundaku ya Allah. Dan saya tambah lagi
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an abi. Maafkan ayahandaku ya Allah. Kita baca itu. Dan sekarang saya kasih satu perbedaan antara ampunan dan maaf. Ghufran dan afu. Ghufran, ampunan Allah, dosa Anda oleh Allah dihilangkan hukumannya. Anda dihapuskan hukuman dari dosa yang Anda lakukan. Tapi catatan dosa Anda masih tertulis. Walaupun Anda tidak akan dihukum dengan itu. Itu ghufran, ampunan. Sementara afun, kita minta afun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang ketika mendapatkan afun dari Allah, ketika mendapatkan maaf dari Allah, hukumannya dihilangkan, catatannya oleh Allah dihapus. Sehingga apa? Orang yang mendapatkan maaf dari Allah tidak lagi nampak di dalam catatan amalannya perbuatan dosa. Karena semuanya oleh Allah sudah dihapus. Subhanallah. Begitu. Jadi jangan lupa baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini bukan cuma di malam ganjil, bukan cuma di waktu malam, tapi kita baca terus menerus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan bahkan kita baca di setiap hari walaupun di luar bulan Ramadan. Nah, satu penting di sini. Apabila kita meminta maaf dari Allah, maka Allah tidak akan beri kita maaf darinya kalau kita tidak memaafkan orang lain. Itulah makna dari hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kau amalkan. Maka apabila Anda ingin mendapatkan maaf dari Allah, pantaskan diri Anda untuk mendapatkan maaf itu. Bagaimana caranya? Maafkan kesalahan orang lain yang pernah berbuat kesalahan kepada Anda. Sekarang terakhir, bagaimana untuk wanita yang sedang haid atau nifas? Bisakah dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Jelas jawabannya bisa. Biiznillah, dengan izin dari Allah. Apa amalannya dia? Karena dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh berpuasa, dia tidak boleh beriktikaf di dalam masjid mungkin untuk sebagian madhab fikih. Dia tidak boleh menyentuh Al-Quran mungkin dalam sebagian pendapat madhab fikih. Maka yang pertama, untuk wanita yang sedang haid dan nifas, dalam keadaan Anda menginginkan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, nomor satu, jangan kehilangan niat. Jangan kehilangan apa? Niat. Jangan kehilangan niat. Itu untuk di komentar YouTube. Tolong teman-teman pemirsa Sayap Dakwah TV yang hafal doanya, tolong dituliskan untuk saudari Sifiri Silmi. Tolong dituliskan di sana, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kalau Anda mau, silakan diulang video ini, diulang videonya, nanti Anda dengarkan berulang, insya Allah lama-lama juga hafal. Yang pertama, untuk perempuan yang haid dan nifas, jangan kehilangan niat. Yang kedua, jangan lupa Anda berzikir dan banyak berdoa. Zikirnya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zikir, doa apapun yang Anda suka. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Atau apabila Anda memiliki hafalan, Anda mengulang-ulang ayat Al-Quran yang telah Anda hafalkan. Yang keempat, bersodakoh, karena tidak ada larangan perempuan haid sodakoh kan? Oh, perempuan haid dilarang sodakoh, tidak ada. Anda sedekah. Kemudian yang kelima, membantu menyelenggarakan keperluan orang-orang yang i'tikaf. Karena apa?
Anda mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang Anda bantu. Jadi jangan putus harapan, Anda bisa mendapatkan, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Nah itu yang dapat kami sampaikan, Dr. Rudi dan teman-teman di Indonesia Muslim Doctors di Jakarta dan Bekasi sana serta di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Dr. Rudi. Salam juga untuk Ibu Liza. Barakallahu fikum.